Terkait soal eksepsi, dimulai dari eksepsi dari Nikita Mirzani yang soal dia merasa keberatan adanya menyebut sebagai ada penyelundupan pasal gitu Bang, dari yang awalnya 368 jadi 369 gitu. Apakah dalam hukum sendiri hal yang wajar atau tidak ketika ada koreksi dari pihak kejaksaan atas pasal yang diajukan oleh penyidik seperti itu Bang? Jadi kalau dari penyidikan itu kan kalau tanya wajar apa tidak, ya wajar sekali. Pada umumnya begitu sebenarnya. Jadi begini, kadang-kadang penyidik itu ketika menyidik atau menyelidik perkara dipakailah pasal A, pasal B, pasal C. Cuman kemudian temuan di lapangan dari keterangan saksi, bukti-bukti itu, oh ternyata bukan pasal A, pasal B, pasal C. Mungkin pasal A plus atau B plus atau C plus. Jadi pasal A, B, C ini enggak tepat diterapkan dalam perkara yang sedang disidik atau diselidik. Itu di tingkat penyidikan. Nah, di tingkat kejaksaan, penuntutan juga begitu. Perkara itu dia analisa pasal mana yang tepat, apakah pasal A, pasal B, pasal C. Oh, ternyata setelah kita rembukan bukan pasal itu, tapi pasal B, F sama G yang tepat. Jadi ada perubahan. Makanya itu yang disebut sebagai ruang perubahan pasal. Itu umum dan sah dan legal berlaku dalam sistem hukum kita. Nggak ada yang nggak legal begitu. Jadi makanya ada P18, P19 kan tujuannya itu penentuan pasal itu dari jaksa. Penyidik kasih pasal ini tapi jaksa pakai pasal yang ini. Kenapa yang lebih tepat ini? Pasal yang ini. Kenapa begitu? Supaya nanti pas di proses hukum di persidangan tidak terjadi salah dalam penerapan hukum. Penerapan hukum apa? Penerapan hukum pasal-pasal yang dikenakan, yang dituduhkan itu tadi. Jadi itu wajar sekali terjadi. Jadi kalau ada yang keberatan kok tadinya pasal A jadi pasal B, berarti dia belum paham tentang apa? Tentang prosedur hukum, tentang proses hukum. Kita ambil contoh begini, ada kasus dugaannya pembunuhan berencana, gitu kan? Pihak penyidik menaruh pasal pembunuhan berencana 340 misalnya kan. Kemudian dicarilah si pelakunya kan. Si A jadikan tersangka pembunuhan berencana. Ternyata setelah diselidik dan bukti-bukti didapat, si A ini ternyata tidak melakukan pembunuhan berencana. Dia hanya melakukan penganiayaan tapi menyebabkan kematian. Akhirnya pasal ini, pasal 34 kemudian dirubah pasalnya. Berarti bukan pasal pembunuhan, pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, perubahan pasal itu bisa di tingkat penyidikan, bisa di tingkat proses dalam penanganan perkara atau proses analisa perkara di kejaksaan sebelum sampai ke persidangan. Jadi bisa berubah otomatis. Atau tadinya ini ada pasal pencurian, ternyata nggak mencuri dia masuk rumah orang kan, dibikin pasal pencurian. Ternyata dia nggak mencuri, ternyata dia masuk rumah orang itu cuma sebel doang sama yang punya rumah. Akhirnya dibikinlah pasal-pasal masuk ke pekarangan orang tanpa izin, berubah pasalnya. Bisa di tingkat penyidikan, bisa di tingkat kejaksaan sebelum masuk kepada proses persidangan. Tapi setelah masuk proses persidangan, pasal yang P21 itulah yang dipakai. Begitu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan pasal dari zaman dulu tuh pasal sering kali berubah karena mengikuti supaya keterangan saksi, fakta-fakta, bukti-bukti, kemudian dugaan-dugaan yang dilakukan oleh pelaku itu memang sesuai dengan pasalnya. Gitu. Jadi ada yang namanya konformitas pasal misalnya. Gitu. Jadi ada penyesuaian pasal mengikuti fakta-fakta dan bukti-bukti. Nah, kalau ada kemudian yang komplain kok pasalnya berubah, ada penyelundupan hukum, nggak begitu. Penyelundupan hukum itu bukan tentang itu. Nggak ada cerita tentang penyelundupan hukum terkait dengan perubahan-perubahan pasal yang sedang dikerjakan oleh penyidik maupun oleh jaksa. Kecuali setelah dalam proses persidangan sudah ditentukan pasalnya A, B, C, tiba-tiba dalam proses persidangan tiba-tiba jaksa kemudian merubah lagi pasalnya, itu nggak bisa setelah persidangan. Tapi sebelum persidangan bisa sampai pada titik P21. Jadi yang dimaksud soal penyelundupan itu apa? Nggak ada penyelundupan hukum nggak seperti itu. Penyelundupan hukum itu misalnya ada ini agak luas penyelundupan hukum ini.
Jadi kadang-kadang kayak kasus yang itulah ya, penyelundupan hukum tuh kita mau bicara juga susah ya. Tapi paling terang benderang adalah kasus mengenai proses pemilihan wapres. Itu namanya penyelundupan hukum. Jadi ada tiba-tiba manuver merubah tata cara dengan aspek yang lain yang kemudian dianggap curang. Itu bagian dari penyelundupan hukum. Gitu. Itu contohnya ya, yang paling terang benderang. Bang, Masih mudah ya. proses persidangan dalam ini pidana itu kan tadi jaksa dalam itunya mengatakan kalau dimulai dari dakwaan untuk dakwaan itu yang paling berkuasa itu ya kejaksaan gitu untuk menentukan pasal-pasalnya. Oh iya dong. Jadi pihak penyidik polisi mengajukan persangkaan tingkat pertama, kemudian pihak jaksa kemudian merapikan persangkaan tersebut nantinya menjadi suatu dakwaan. Dalam proses dari persangkaan kepada dakwaan ada proses namanya proses pencucian pasal, pencucian fakta, pencucian bukti, pencucian saksi, mana-mana yang masuk akal, mana-mana enggak, mana-mana yang related, mana yang enggak, mana-mana yang punya benang merah, mana yang enggak, mana-mana yang kemudian menampilkan suatu keadaan-keadaan tindak pidana, mana yang enggak. Jadi begitu. Jadi proses namanya pencucian. Jadi dicuci dulu sampai kemudian dari persangkaan, persangkanya ini dicuci menjadi kemudian bersih, baru masuk kepada posisi pendakwaan. Ketika pendakwaan berarti kan berkas P21. Pendakwaan dikirim ke persidangan, itu yang sudah mengunci. Dakwaan itu yang paling mengunci. Jadi bukan persangkaan di pihak kepolisian bukan, atau di tingkat pertama kejaksaan bukan, tapi di tingkat wilayah pendakwaan di persidangan setelah P21. Bang, ketika jaksa JPU membacakan segala macam bentuk tuntutan itu ya Bang ya, dakwaan, dakwaan dan ada pasal-pasalnya, mungkin nggak Bang? Kan pihak sana sempat meragukan bahwa itu nanti sebar-sebar berubah segala macam gitu kan, menjadi pertaruhan nggak sih di jaksa tersebut Bang ketika dia mengubah itu semua? Nggak, biasa itu terjadi perubahan dalam setiap penyidikan sebelum masuk pendakwaan ya, sebelum masuk P21 itu biasa terjadi perubahan-perubahan pasal. Nah, setelah P21 dan setelah pendakwaan tidak ada lagi perubahan pasal. Itu yang dipertaruhkan. Jadi misalnya yang didakwakan pasal pembunuhan, itu aja yang dikejar tuh. Mana buktinya, mana saksinya, mana sesuai nggak dengan unsur-unsur pembunuhan, pidana pencurian, itu yang dikejar. Jadi setelah masuk pendakwaan dan sudah resmi di persidangan, itu tidak ada lagi kemudian perubahan pasal. Tapi sebelum itu pra pendakwaan itu boleh merubah pasal dengan tujuan supaya tidak salah dalam menerapkan pasal. Jadi menurut abang sejauh ini penerapan pasal dari JPU itu udah kabarnya on the track gitu ya Bang? On the track dong. 27B, 369 sama TPPU itu. Iya, kalau mereka bilang on the track ya on the track. Karena mereka yang lebih tahu. Karena mereka yang tahu saksinya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, fakta-fakta seperti apa, relasi seperti apa. Tinggal nanti diuji di. Nah, diujinya di persidangan. Siapa yang uji? Ya majelis hakim, jaksa, pengacara menguji. Bang, terkait saksi forensik sendiri tuh ahli forensik ya Bang ya, Ya. di kasus ini gitu. Kan kemarin sempat juga bilang nanti tuh ahli saksi forensik tuh yang akan membedah semuanya. Siapa sih Bang saksi forensik di kasus? Ahli forensik itu hanya membedah skema dan mekanisme perkara. Jejarnya bagaimana, begininya bagaimana itu ahli forensik. Ahli forensik sebenarnya lebih banyak kepada memforensik bukan pasalnya, tapi memforensik. Misalnya begini, ada kasus pembunuhan, itu kemudian dianalisa matinya bagaimana, visumnya bagaimana, kemudian premortemnya bagaimana, itu diperiksa semua, itu forensik. Forensik lebih kepada kaitan dengan analisa kedokteran sebenarnya. Dalam ini mungkin termasuk soal ini Bang, Kalau buktinya kan kita dalam pasal, bentuk WhatsApp, WhatsApp segala dalam macam bentuk itu bisa nggak? apa gitu kan? Itu. Iya bisa forensik. Tapi ada kalian khusus WhatsApp seperti apa, kemudian sebenarnya ada ahli-ahlinya, ada ahli komputer, ada ahli handphone. Itu nggak serta merta ahli forensik aja. Cuman sekarang ini ahli forensik seringkali melibatkan diri dalam konteks membedah bukti-bukti, barang-barang bukti forensik. Digital forensik ya Bang? Digital forensik bisa gitu. Seperti itu. Oke, yang kedua tadi Bang, soal ini juga masih soal eksepsi keberatan, jadi mengajukan gugatan perdata setelah pidana gitu, dan pihak kuasa hukum dari Nikita itu meminta supaya proses pidana itu dihentikan sementara menunggu hasil dari perdata.
Ya. Untuk proses ini seperti apa bang? Harus yang prosedur yang benar. Jadi prosedur yang benar begini, tidak semua perkara perdata dulu baru pidana. Ada perdata dulu baru pidana, ada pidana dulu baru perdata. Jadi harus dibedakan berdasarkan pasal-pasalnya. Kalau pasal-pasal terkait sengketa tanah, di mana ada orang rebutan tanah, kemudian ada orang masuk ke pekarangan mengenai tanah tersebut, biasanya akan didahulukan dalam keadaan-keadaan khusus, didahulukan persetujuan perdatanya diselesaikan supaya nanti ketahuan status tanahnya punya siapa. Setelah itu baru pidananya dijalankan. Kalau status tanahnya punya si A, si B berarti kan melanggar hukum, baru dia dipidanakan. Makanya pidananya berhenti dulu. Itu hanya pada kasus-kasus sengketa tanah atau kasus-kasus transaksi-transaksi korporat begitu. Tapi kalau kasus-kasus pemerasan nggak ada kaitannya sama perdata, sama pemerasan. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan mana yang perdata duluan baru pidana duluan, mana yang harus pidana. Kasus pembunuhan kan pidana duluan, perdatanya nanti begitu. Jadi ini juga terkait dengan kualifikasi seorang pengacara mengerti ini. Makin lama kita paham belajar ilmu hukum, makin paham kita bahwasanya tidak semua kalau ada perdata dan pidana terkait, perdata duluan tidak semua. Cuman pasal-pasal tertentu, terutama yang terkait dengan persoalan tanah. Kalau kasus-kasus pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, ya mereka jalan duluan, pencurian mereka jalan duluan, perdatanya persetan begitu. Walaupun sidang perdatanya diawali duluan bang ya? Ya persetan namanya kan. Nah kalau masih ada pengacara memahami ini perdata duluan, ya itu kalibernya kita bisa ukur begitu. Jadi kalau dari pengacara Ladok DRG itu kan mengatakan gugatan melawan prestasi ini kayak modus gitu, kayak ibaratnya manuver untuk mengakali hukum gitu. Karena diduga menurut mereka itu hanya mencari status bahwa pemerasan itu sebenarnya transaksi antara klien dengan endorse, seperti macam endorse gitu. Jadi mencari itunya lah. Iya itu kan namanya kan orang berdalih-dalih, banyak orang berdalih-dalih kan. Jadi terkesan bodoh kalau orang berdalih-dalih itu. Kalau pinter-pinter kan ya udah dijalankan, ini kan fakta seperti apa dijalankan aja persidangan pidananya. Tapi kalau berdalih kan mencari cara-cara bagaimana, tapi kan nggak semua cara bagaimana itu kelihatannya pinter. Ada juga cara bagaimana berdalih itu jadi kelihatannya bodoh gitu. Tapi kita nggak sebut siapa ya, tapi yang jelas itu persoalannya gitu. Makanya kalau dibilang ini modus, bisa modus, tapi ini modus yang kelihatannya nggak cukup pandai lah. Tapi nggak mungkin ya bang, dalam sebuah perkara kasus pidana perdataan prestasi bisa menghentikan kasus pidana. Kan itu udah kita bilang, hanya kasus-kasus yang terkait dengan sengketa tanah di mana perlu didahulukan status kepemilikannya baru pidananya jalan. Itu hanya sengketa tanah. Gugur nggak mungkin ya bang? Apanya? Gugur yang pidana nggak mungkin ya? Karena kan Kalau kasus pemerasan nggak ada gugur, kasus pembunuhan nggak ada gugur. Mau ada perdata seperti setinggi langit juga, kasus pembunuhan tetap aja pembunuhan, kasus pemerasan tetap aja pemerasan. Jadi nggak ada gugur-gugur. Itu makanya kita dibilang modus juga nggak terlalu modus karena nggak terlalu pandai dalam bermodus kan. Jadi ini sebenarnya ya begitulah.